Crime. Ya, jadi kami berdua ceritanya mendirikan sebuah lembaga. Lembaga itu namanya Aruna SDC. Apa itu Aruna SDC? Intinya itu lembaga konsultan yang bekerja untuk melayani masyarakat, memberikan pelatihan dan konsultasi sekolah. Itu dia. Nah, lalu kita mikir kayaknya kurang afdol nih kalau kita hanya melatih, memberikan pelatihan untuk orang tua, kemudian memberikan konsultasi sekolah tanpa mendirikan sebuah lembaga yang merupakan produk idealismenya kita. Lalu berdirilah Rumah Aruna. Pamer-pamer, nah ini dia pamernya. Jadi yang kalau logonya ini namanya juga deh. Ya, gitu ya, seragam kita ya Bu. Itu dia. Jadi Rumah Aruna ini preschool dan kindergarten, produk idealismenya kita, dan memang tanda kutip agak eksklusif, tidak diumbar-umbar kemana-mana gitu ya. Jadi memang hanya selected parents yang bergabung dengan kita. Untuk tahu informasi Rumah Aruna dan Aruna SDC-nya nanti mampir aja ke Instagram kita gitu ya, karena saya nggak mau kelihatan jualan-jualan banget lah gitu ya. Tapi sebelum saya lempar ke Miss Indri ya untuk nanti memoderasi kegiatan hari ini dan sekaligus memperkenalkan narasumber kita ya. Jadi narasumbernya mumpuni banget, mumpuni bukan hanya secara keilmuan tapi secara pengalaman. Karena jarang-jarang bisa menggeret bapak-bapak asli, benar-benar bapak-bapak itu susah digeret ke workshop ya. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari narasumber kita. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengambil 15 detik untuk promosi sedikit, boleh ya? Bukan promosi tapi memperkenalkan apa itu kelas kita lagi ya. Jadi saya izin dulu. Setelah itu akan saya lempar ke Miss Indri. Sip. Oke, sedikit aja perkenalan tentang Rumah Aruna ya. Sekarang untuk berikutnya saya akan langsung lempar ke partner saya. Silakan, Miss. Oke. Ya. Oke, terima kasih Miss Eva ya. Selamat malam semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di sini ya. Tapi ini Miss Eva ini agak mending, Bapak-bapak lebih banyak daripada hari-hari biasanya kita bincang Jumat. Jadi tentu saja ini menunjukkan suatu tanda yang baik bahwa minat belajar ya sudah mulai tumbuh ya dari kedua belah orang tua. Nah kebetulan kita di sini ada narasumber juga ya yang seorang bapak dan juga psikolog klinis anak ya. Jadi psikolog klinis anak tapi juga seorang bapak. Biasanya kalau klinis anak itu banyakkan ibu-ibu kayak gitu. Nah ini emang unik sekali ya. Dan yang paling buat saya bahagia senang ini kayak reunian. Sebenarnya ini narasumber ini adalah teman lama saya ya, teman lama Miss Eva juga aja. Karena pernah bekerja dalam suatu sekolah yang sama waktu itu ya. Kemudian kita berpisah, tapi disatukan lagi sekarang. Tapi sebelumnya saya memang pernah beberapa kali bekerja bareng dengan kita sebut namanya Pak Mario Manuhutu ya. Itu waktu kerja bareng itu kayak saya tuh kagum sama dia ya sebagai kok dia dedicated father banget ya, kayak misalnya waktu kita meeting dia izin live duluan karena harus kayak misalnya menidurkan anak, jadi tanggung jawab itu kayak sama kayak ibu juga ya, makanya itu ya
wah ini kapan-kapan bisa diundang jadi pembicara sebagai fatherhood, tentang parenting ya, tentang ayah kayak gitu ya. Nah, baiklah langsung aja saya bacakan profilnya dari Pak Mario ya. Oke. Nah, ini lulusan tadi udah disebut psikologi klinis anak ya dari Universitas Indonesia, kemudian juga bekerja sebagai school counselor ya bersama kita ya Miss Eva ya. Kemudian dia agak merantau jauh nih ke Thailand nih untuk bekerja di bidang humanitarian di Jesuit Refugee Service ya. Kemudian balik lagi ke sini, kembali aktif sebagai psikolog di beberapa lembaga psikologi ya, kemudian juga sebagai stress counselor untuk Federasi Palang Merah Internasional. Oke, ya kita apa ya mungkin tepuk tangan virtual dan selamat datang untuk Pak Mario ya. Oke, Pak Mario itu perkenalan saya untuk Anda nih. Nah, mungkin kalau ada yang kurang silakan menambahkan sendiri kayak gitu. Mungkin hobi atau little detail about yourself. Thank you. Thank you. Silakan Pak Mario. Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu. Perkenalannya tadi udah disebutin sama Mbak Indri, sama Indri, sama Eva, Miss Indri dan Miss Eva. Terus informasi lainnya adalah anak saya laki-laki baru usia mau menginjak 3,5 tahun, ya. Terus ya, saya kembali ke Indonesia baru 2 tahun, genap 2 tahun. Sebelumnya tinggal di Thailand selama 3,5 tahun kurang lebih. 3,5 tahun, 4,5 tahun. Oke, gitu. Baik, gitu. Tanpa banyak, kayaknya udah ya perkenalannya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanyakan setelah ya, pada saat sesi bincang-bincang, sesi tanya jawab. Iya, nanti juga ada sesi tanya jawab ya, jadi bisa interaktif. Silakan Pak Mario ya mau sharing nih tentang pengalamannya untuk menjadi ayah nih, apa sih tentang mungkin keterlibatannya sejauh apa nih? Kayaknya kalau tadi dari cerita awal kayak wow terlibat sekali gitu. Oke, baik. Jadi ceritanya waktu itu ngomong sama Miss Indri, apa ya tema yang asik gitu ya. Oke, kita bicara tentang peran ayah gitu. Nah, di sesi kali ini, malam ini, saya nggak akan ada sedikit slide presentasi ya. Cuman saya nggak mau banyak berkutat di situ. Menurut saya akan lebih baik kalau kita sama-sama saling belajar dan berbagi. Ya, saya akan berangkat dari pengalaman saya sendiri sebagai bapak, sebagai suami, dan juga cerita dari klien-klien saya, gitu ya. Saya selama 2 tahun terakhir, ya minimal seminggu sekali dapat satu klien keluarga. Mulai dari yang anaknya usia 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, sampai yang anaknya usia 17 tahun. Kemarin 17 tahun ada anak remaja konsultasi sama saya. Ada juga remaja masih yang sudah kuliah umur 20, 21 tahun masih mau konsultasi sama saya. Kemudian ada yang bapak ibunya sudah sering konsultasi sama saya ngomongin anaknya. Terutama di masa-masa pandemi ini, ya sudah berjalan setahun, ditemukan banyak sekali kesulitan atau hambatan, tantangan buat anak itu sendiri dan juga buat papa mamanya. Cuman di sini saya akan mengkhususkan lebih kepada bagaimana sih kita sebagai bapak-bapak, sebagai ayah bisa lebih banyak terlibat, gitu ya. Bukan mengambil peran, tapi kita bisa berperan lebih aktif, mengambil inisiatif dalam pengasuhan anak. Gitu. Nah, karena nanti saya juga akan cerita nih, banyak nih, saya akan berbagi tentang, ya mereka yang sering cerita sama saya, klien-klien saya bahwa bapaknya nggak mau ikutan kalau diajak konseling anaknya, gitu ya. Bapaknya nggak mau terlibat dalam pengasuhan anak di keluarga karena buat bapaknya tugas bapak itu hanya cari nafkah. Enggak. Ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Kita mungkin bisa mulai dengan slide-nya sedikit.
Kenapa ada aku? Kok ada foto? Mohon maaf ya Bapak-Bapak Ibu tuh biasanya yang standby adminnya kita ini. Ya. Standby Admin terus saya baru langsung ya? gaptek gitu. Oke, kali ini pasti berhasil. Nah, oke. Lihat Mario Wisindri ya. Ya. Ya, Yes, itu kan. Slide-nya cuma 4. Oke, ya, sip. Silakan. Ya, oke. Jadi tema kali ini adalah kita bagaimana peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Kalau tadi kemarin saya tanya sama Miss Indri, kategori usianya orang tua ini berapa nih? Untuk anak usia berapa yang nanti ikut dalam peserta? Ya, palingan para orang tua muda, ya, bukan orang tua yang masih muda, tapi baru saja jadi orang tua, ya. Karena saya baru jadi ayah umur 37. Saya menikah umur 35, baru punya anak 2,5 tahun kemudian. Gitu. Oke, lanjut, Miss Eva. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gitu ya. Nanti Pak Mario akan ngomong apa ya? Teorinya apa ya? Sekali lagi saya nggak mau banyak di teori, tapi ini ya di slide berikut adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ya. Nggak perlu dijawab, ditulis di kolom chat, tapi boleh di screenshot gitu ya, sama Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Apa sih harapan-harapan saya pada anak saya? Ya. Saya punya harapan apa sama si anak, baik yang masih punya anak satu atau sudah punya anak lebih dari satu. Harapan saya sama mereka apa? Ya. Seberapa yakin ya saya sebagai orang tua atau seberapa yakin saya sebagai ayah bahwa anak saya ini bisa mengatasi kesulitannya dia sendiri. Karena anak ketika mengalami kesulitan bukan hanya nanti anak pada saat dia masuk usia SD, tapi ketika dia sudah mulai belajar untuk mengembangkan kemandirian, mulai bisa jalan, merangkak, dia akan mengalami kesulitan. Gitu ya. Bahwa ketika dia nangis itu kan dia kesulitan. Misalkan dia minta sesuatu terus orang tuanya nggak mengerti misalkan. Atau dia baru bisa bicara satu kata saja gitu, atau cuma mengucapkan melafalkan pa, ma, tapi kata-kata lain belum bisa, terutama mereka yang punya anak-anak yang punya masalah dalam perkembangan bicara ya, itu pun mengatasi kesulitan. Jadi ini bisa dijadikan refleksi buat kita sebagai orang tua, buat bapak-bapak khususnya, seberapa yakin saya si anak bahwa dia bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Kemudian keterampilan apa yang saya punya sebagai orang tua, sebagai ayah, yang dapat membantu anak untuk mengatasi masalahnya. Gitu. Ya. Apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya ajarin, misalkan. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, apakah anak saya bisa mengelola emosinya sendiri? Mungkin ini jadi pertanyaan, emang kenapa? Anak kan belum bisa mengelola emosi karena masih anak-anak. Justru semenjak anak-anak, semenjak dia balita, dia pun belajar untuk mengelola emosinya dia. Karena ya perkembangan emosi yang baik atau kemampuan anak untuk bisa melakukan yang namanya regulasi emosi, regulasi diri, ternyata belajar semenjak dia masih kecil, bukan pada saat dia masuk sekolah atau masuk TK. Dari umur sejak balita pun dia belajar. Gitu. Ya. Cara belajarnya gimana? Banyak. Kemudian, ini pertanyaan buat kita sendiri. Apa harapan-harapan saya kepada diri saya sendiri? Saya punya harapan apa sih sama diri saya? Misalkan, saya mau jadi orang tua yang selalu didengarkan sama anak. Oke, saya mau anak saya selalu mendengarkan. Tapi misalkan, apakah saya mau mendengarkan anak saya juga? Itu seringkali nih, Bapak Ibu, klien-klien orang tua yang konseling sama saya, terus ketika ditanyain pertanyaan ini, terus mereka terkaget-kaget. Oh iya ya,
saya punya harapan apa ya sama diri saya sendiri? Ada yang nggak tahu, atau ternyata harapan saya ternyata ketinggian ya buat diri saya sendiri. Sehingga ternyata bikin susah anak saya. Atau bikin susah keluarga saya, atau bikin susah saya sendiri. Ada yang seperti itu. Atau kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya bisa mengatasi masalah saya sendiri? Gitu, ya. Artinya berkaitan juga dengan ya kita sebagai orang tua punya masalah, bisa nggak kita atasi masalahnya? Karena ini seringkali terjadi bahwa kita nggak bisa mengatasi masalah kita, jadinya frustrasi yang kemudian sering kita tidak disadari oleh orang tua, kita lampiaskan kepada anak kita. Minggu lalu saya baru saja konseling hampir 2 jam sama bapak-bapak yang tiba-tiba karena lagi meeting, terus tiba-tiba anaknya ganggu, minta interupsi, pengen cuma gini aja, Pak, mau main dong, gitu. Dimarahin sampai anaknya nangis. Bapak akhirnya ngaku bahwa dia nggak bisa mengelola masalahnya sendiri, nggak bisa mengatasi. Sampai-sampai dia harus marah sama anaknya. Mungkin kaitannya dengan pertanyaan yang keempat, apakah saya bisa mengelola emosi saya sendiri? Gitu. Ya. Karena tadi seringkali bahwa kita nggak bisa mengelola emosi kita, tapi kita maunya anak, kamu harus bisa dong mengelola emosi kamu. Kalau ada ini, ya jangan nangis terus-terusan. Sementara kita pada saat ngomong itu ke anak, kita jadi marah-marah. Atau kita nggak menyadari emosi kita sendiri. Kemudian, apakah saya juga meluangkan waktu untuk diri saya sendiri? Ya, artinya apa? Bahwa di sela-sela kesibukan sebagai orang tua, mengasuh anak, bekerja, kita pun perlu menyempatkan waktu untuk diri kita sendiri. Ngapain? Istirahat, ya, melakukan kegiatan yang kita sukai, ya, meditasi mungkin, atau masak, supaya kita senang, supaya kita punya perasaan positif. Ini perlu sebagai salah satu cara untuk merawat emosi, merawat diri kita. Saya sendiri, kita sebagai orang tua, kita melihat peran kita itu sebagai apa dalam pengasuhan anak kita. Sebagai gurunya misalkan, yang harus ngajarin, harus gini, harus gini, harus gini. Atau sebagai pembimbing, ya, yang membimbing anak, ya biarkan anak mencoba sendiri, saya cuma bimbing. Ya. Atau yang saya sebagai pelindung, anak saya nggak boleh mengalami kesulitan. Anak saya nggak boleh menangis, jadi ketika dia mengalami masalah, saya harus lindungi dia. Kalau perlu, saya yang berkorban. Jadi, saya nggak mau anak saya mengalami kesulitan. Ada? Itu ceritanya 2 minggu lalu. Ceritanya ini klien saya sudah remaja, sudah beranjak dewasa, dia baru cerita ternyata waktu kecil orang tuanya itu overprotective sama si anak. Jadi dia nggak pernah diberikan kesempatan untuk mengatasi masalah. Semuanya dipermudah. Giliran sudah besar, anak ini kemudian dilepas pelan-pelan sama orang tuanya, terus anaknya bengong, bingung. Gitu. Gimana ya saya harus mengatasi situasi sulit ini? Ya. Ini karena dari peran orang tuanya. Apakah dalam peran lain, apakah kita menjadikan diri kita sebagai teman buat anak? Dan berbagai macam peran lainnya. Atau kita sebagai kepala suku dalam tanda kutip, atau kita sebagai komandan. Ada tuh yang begitu tuh. Jadi apapun kata kita harus diikuti. Anak tidak ada suara. Anak tidak berhak untuk membantah. Saya komandannya, saya kepalanya. Nggak boleh ada yang menentang saya. Ada yang begitu. Ada yang kemudian bilang, perannya saya adalah sebagai pembantunya anak. Apapun yang anak mau, saya turutin. Terserah, walaupun saya harus susah. Yang penting anak saya senang. Nah, dan bagaimana saya melihat peran-peran tersebut dalam interaksi saya dengan anak. Maksudnya gini,
ketika saya melakukan peran tersebut, ketika dan kemudian berinteraksi dengan anak, seperti apa rasanya? Seperti apa bagusnya? Bagus nggak? Buruk nggak? Efektif atau tidak? Berguna atau tidak? Atau saya tetap main seperti itu, biarkan saja anak mau minta apa sesuatu dan saya yang penting saya turutin, yang penting anak saya senang, anak saya bahagia. Buat saya itu menyenangkan, ya silakan. Ini bisa dijadikan bahan untuk refleksi terus-menerus. Ya. Nggak cuma ketika cuma untuk orang tua yang untuk bapak ibu muda ya yang baru jadi orang tua, enggak, tapi buat anaknya yang sudah beranjak di SD, remaja, ya, atau udah mulai masuk ke SMA, ini bisa dijadikan bahan refleksi supaya kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Baiklah. Oke. Semoga sudah pelan-pelan bisa dijawab. Kita lanjut. Miss Eva atau Miss Indri. Nah, saya mau cerita. Mungkin banyak cerita tentang pengalaman saya semenjak memasuki yang namanya fatherhood atau dunia sebagai ayah di orang tua. Buat saya pribadi, saya menjadi ayah walaupun belum secara resmi adalah ketika saya mengetahui bahwa istri saya mengandung. Yang saya lakukan ketika itu, pertama kali, saya masih ingat reaksi saya pertama kali adalah saya nangis. Nangis karena pertama nggak percaya, beneran ya, itu stripnya 2. Gitu ya. Karena hampir 2 tahun terus kami akhirnya belum dikarunia anak waktu itu, ya udah, kalau dikasih ya syukur, kalau tidak ya nggak apa-apa, gitu. Dijalani saja, gitu. Diterima saja apa yang dikasih Tuhan buat kami, ya. Supaya kami nggak stres. Karena ada cerita, lagi-lagi klien-klien saya gitu ya, ada yang sampai tidak lagi menjalani kesetiaan, tidak lagi komit pada kesetiaan sebagai pasangan karena mengetahui bahwa istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Ya. Setelah sekian tahun, kayaknya udah 10 tahun menikah deh. Ya, itu teman saya, psikolog loh. Ya. Jadi ketika mengetahui bahwa istri saya mengandung, saya menangis terharu, kemudian saya lompat-lompat. Yeah. Kemudian dicek lagi ke dokter. Nah, pada saat itulah juga saya mulai menumbuhkan yang namanya inisiatif. Oke, saya harus temani istri saya ke dokter. Ini adalah bagian dari keluarga saya. Istri saya adalah keluarga saya. Istri saya akan mengurus anak saya walaupun dia masih di dalam, anak saya masih dalam kandungan. Sebenarnya untuk ngecek benar nggak sih hamil, gitu ya, benar nggak sih istri yang mengandung, dan ternyata ya, gitu. Wah, apalagi itu di belakang dokter saya lompat-lompat tapi nggak pernah teriak-teriak. Gitu. Yes, bahagia. Gitu. Nah, ceritanya waktu itu kami masih tinggal di Thailand, di Bangkok, ya, tanpa keluarga, cuma berdua. Gitu ya. Jadi ya semua dijalani berdua aja. Saya sampai harus ngambil cuti, menghabiskan jatah cuti saya, 50% jatah cuti saya hanya untuk menemani istri cek ke dokter kandungan. Dan saya rela gitu kan. Biasanya kan, aduh jatah cuti hanya untuk urusan beginian, aduh kayaknya nggak enak banget. Cuti kan buat liburan. Enggak. Buat saya, ya cuti ya dipergunakan sebaik-baiknya untuk hal yang baik, dan buat saya menemani istri adalah suatu cara saya untuk mendampingi dia gitu. Ya. Jadi saya temenin tuh, ada cerita
Saya nggak tahu ini lucu atau cerita ini konyol atau memang nggak oke. Saya ketakutan ketika istri saya harus apa namanya USG ya, Miss Indri. Ya cek. Tapi USG-nya 4 dimensi. Oh, oke. Nah, saya takut, aduh nanti anak saya kenapa? Misalkan tangannya nggak lengkap, jarinya begini, aduh itu kekhawatiran. Ya. Aduh gimana nih nanti, gimana nih? Saya deg-degan sendiri. Akhirnya karena saking takutnya, saya tutup mata dan kemudian saya tertidur. Terus selesai USG, dokternya, saya kebangun tuh. Saya tanya sama dokternya, dok, bahasa Inggris ya bisa kita belum? Loh, bapak nggak? Enggak, tidur. Saya takut. Diketawain sama dokternya, istri saya juga ketawa, tapi mukanya sambil kenapa sih kamu tidur gitu. Ternyata ya laki-laki ya syukur, laki-laki perempuan ya syukur juga. Yang penting sehat. Gitu ya. Pun ya andaikan waktu itu, andaikan ceritanya berbeda, ya saya rasa sih harus belajar untuk terima. Ya itu kan anak saya juga. Sebelum saya lanjut, saya mau bilang bahwa fatherhood, ya menjalani peran sebagai ayah, itu sudah dimulai dari situ bahwa kita mau terlibat. Kuncinya pertama adalah kita mau melibatkan diri, kita inisiatif untuk melibatkan diri bersama si istri, bersama istri kita. Ya. Walaupun si wujud si anaknya belum ada. Kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab untuk berada di situ sama istri kita. Karena kan kita bagian dari keluarga ini. Ya. Nah, singkat cerita, dalam masa-masa periode kehamilan itu sampai usia kandungan keempat, istri saya bilang, aduh kayaknya badannya udah mulai gerah kan panas. Saya diminta untuk carikan bantal 7 pillow. Ambil 7 pillow itu apa? Yang bentuknya angka 7. Gitu ya, yang dimana bisa tidur, kemudian si istri tidur, kemudian perutnya tersangga ya. Gitu ya. Belinya itu bukan beli di mall gitu kan, mahal harganya. Carinya waktu itu karena banyak komunitas ekspat di Bangkok, cari itu sampai jual bantal yang udah nggak dipakai lagi. Nah, ada, tapi jauh tempatnya. Udah saya pulang kantor, saya cari, naik kereta, naik ojek, nyari tempat lama banget. Itu makan waktu 1 jam. Ya. Bawa bantalnya ukurnya gede banget, bukan sebakan sih, besar, dan saya harus tekuk. Lalu saya bungkus pakai kantong plastik. Ya, saya udah siapin kantong plastik hitam dan ada kantong plastik besar lagi di dalamnya. Gitu kan. Saya bawa ojek, saya naik ojek, saya pegang itu bantal dan saya naik kereta bawa itu gede-gede. Ya, saya bilang buat diri saya gini, peduli amat orang mau bilang apa, yang penting saya bawa, yang penting istri saya tidurnya nyaman. Nggak dirasain tuh, nggak perlu dirasain jauhnya ini tempat, tapi yang penting dapat harga murah dan istri senang. Nah, apalagi kalau misalnya istrinya down, tiba-tiba tengah malam bikinin Indomie gitu kan, sesekali makan Indomie, jangan pedes-pedes ya boleh. Nah, singkat cerita, pada saat si anak sudah lahir, kami nggak ditemani siapa-siapa. Ya mungkin ada teman kerja sama beberapa kolega dari Indonesia. Pulang dari rumah sakit, waktu di rumah sakit pun saya takut. Saya pada saat megang anak saya takut. Aduh, kalau saya megangnya salah jatuh anak saya. Saya nggak berani pegang. Sampai ada teman istri saya harus ngajarin. Ini loh cara pegangnya. Tenang aja. Terus ada program kelas laktasi, kita nggak ikutan gitu, cuma diajarkan sama bidannya situ, nih caranya lo pegang,
cara mandi anak. Tapi walaupun setelah itu habis pulang dari rumah sakit terus kita bengong, aduh gimana ya mandiin anak, gitu. Atau gimana yang ngurusnya. Apalagi kemudian stres, si anak nangis tengah malam gitu ya, buang air besar gitu. Gimana cara gantinya? Dan saya masih ingat saya dimarahin sama istri saya. Gitu kan. Gimana sih gini. Bisa nggak sih ganti popok yang benar gitu? Kalau kita ikut-ikutan marah, kan jadi nggak beres. Makanya tadi ada pertanyaan kan, seberapa bisanya sih kita mengelola emosi kita sendiri? Ya, udah bangun tengah malam, pulang kantor capek, gitu kan? Waktu itu masih cuti, ya. Tapi kan capek. Ya dijalanin. Saya belajar untuk, saya lihatin istri, gini toh cara dia ganti pampers anak. Gini toh. Ya. Ini pertama kalinya melihat pupnya anak. Ya, maaf. Udah ganti. Oke. Belajar juga untuk nyusuin si kecil pakai botol waktu itu, masih pakai susu formula, gitu ya. Pakai bantal yang bentuknya 7 tadi buat nyangga tangan. Sebentar istri saya semalaman udah capek gitu kan, kayaknya pengen tidur deh. Ya tidurlah saya bilang, sini saya pegangin. Gitu. Saya juga capek ternyata. Wow, ternyata nahan beban sebegini, capek juga ya walaupun posisinya tidur ya. Tapi ya, saya enjoy, mau terlibat, saya mau menikmati seberapapun sulitnya, seberapapun nggak enaknya keadaan tersebut. Karena saya merasa, saya berpikir bahwa itu yang bisa saya berikan. Saya laki-laki kok ngurusin ini sih, susu gitu kan. Laki-laki kan dia cuma cari duit, gitu kan, melakukan pekerjaan lain. Nah, buat saya harus di situ dimulainya, karena itulah nantinya akan dirasakan sama anakmu. Semakin besar, semakin intensif keterlibatan kita dalam pengasuhan anak sejak dia masih dalam kandungan hingga dia lahir dan seterusnya, itu penting Bapak dan Ibu. Ya, penting, nggak cuma mamanya aja. Walaupun kita sebagai bapak-bapak kita tahu ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa berikan, ASI, ya memang kita nggak bisa berikan kok. Ya. Tapi yang bisa kita berikan adalah keterlibatan kita. Kalau kita nggak mau terlibat, ya, anak akan berasa loh bahwa ketika digendong dia nggak akan merasa nyaman. Tapi ketika kita bisa tenang, kita bisa nyaman, anak juga bisa tenang, tidur. Dan itu saya rasakan sendiri bahwa saya waktu itu berpikir, saya harus bisa mengelola emosi saya dengan baik. Saya harus, walaupun saya ngantuk ya saya mau menikmati ini. Kapan lagi, gitu kan ya. Jadi ketika saya tenang, anak saya tenang. Dan saya tahu rasanya dari mana. Saya baca buku, saya cari tuh buku-buku tentang kehamilan, mempersiapkan nanti kehadiran si ibu hati. Gitu. Di situ gambarnya nggak cuma ibu-ibu doang, gitu. Ternyata bapak-bapak bisa ya. Jadi inisiatif. Ketika kita mau menikmati, kita mau muncul keterlibatan kita, akan jalan dengan sendirinya kok. Tapi kalau kita sudah resisten, akan dirasakan sama anak. Mungkin si kecil anak masih bayi ya, dia belum bisa merasakan lewat tatapan mata, tapi lewat sentuhan. Rahasianya di mana? Pada saat kita gendong, apalagi misalkan pakai tangan kiri ya, jantung kita tuh nempel ke anak. Kalau jantung kita juga sering deg-degan, anak berasa nggak nyaman, nangis. Gitu. Kan nggak mungkin kita kasih ASI, gitu kan? Karena kita bukan mamanya. Karena kan kalau dikasih ASI sama mamanya kan tenang. Kita apa ya? Kita cuma bisa berikan ya pelukan dan gendongan yang nyaman buat si anak. Pernah loh 1 jam saya berdiri aja. Gimana ya? Tapi ya dirasain.
Jam tidur pasti berkurang. Apalagi dalam 3 bulan pertama, hanya kami berdua yang ngurusin, saya dan istri. Gak ada siapa-siapa. Paling keluarga datang dari Indonesia cuma seminggu, bantuin. Ya udah, sisanya kita. Apalagi setelah cuti saya selesai, saya kembali ke kantor, istri saya yang pegang si anak. Istri saya dapat cuti 3 bulan ya. Ya, biasanya dulu kalau pulang kantor saya bisa senang-senang sebentar, jalan sebentar, ya makan gitu. Enggak, sekarang pulang kantor cabut, langsung pulang gitu kan. Karena tahu istri sendirian di rumah. Itu juga bentuk tanggung jawab, mau terlibat bahwa kita nggak mau lari, kita nggak mau lari dari tanggung jawab. Mungkin anak nggak akan terlalu merasakan, tapi yang terdampak langsung kan si pasangan kita, si istri. Dan ketika istri tenang, istri nyaman, ya, ketika kemudian dia ngasuh anak, ketika dia waktu itu masih menyusuin si anak, dia juga tenang. Efeknya kan nanti si anak juga jadi tenang. Ya. Jadi 3 bulan pertama itu luar biasa. Tapi itu menyenangkan. Apalagi setelah pas sudah mau masuk 3 bulan, kami mau pulang ke Indonesia. Liburan akhir tahun. Dibawa naik pesawat. Pengalaman pertama deg-degan juga. Aduh, 3 bulan naik pesawat. Gimana kalau dia nangis? Gimana mau ganti pampersnya? Apalagi anak 3 bulan kan, pada saat pesawat mau take off dan landing kan, ya mesti disusuin atau mesti ngempeng ya supaya gendang nggak terganggu gendang telinganya kan. Ayo nak, cepat minum susu nak, gitu kan, kasih susu cepet gitu. Ayo nak, jangan sampai deg-degan, tapi ya udah ya dijalanin juga. Ternyata aduh, pesawatnya udah di atas, tenang. Dia tidur. Ceritanya pada sesaat sebelum mendarat, kami udah cium bau-baunya nggak enak nih, aduh kayaknya dia buang air. Semoga bapak-bapak di samping tidak tercium baunya ya. Kami cek aja deh. Pas turun, waduh, ke Miss Indri namanya, ruang buat ibu-ibu namanya ruang menyusui ya. Lupa namanya. Nursery room. Banyak banget, tapi kita malah bukannya kaget, tapi malah kita ketawa. Ya, gitu. Kalau kita stres gini kan, anak juga ngeliat kan, dia nangis. Gitu. Ya. Pengalaman saya. Tetap tenang ya Pak Mario yang mendapat bonus banyak seperti itu. Oh iya, ya gimana ya? Kalau kita sendiri sebagai orang tua, terutama sebagai ayah, kita nggak belajar untuk kelola emosi kita, kan terdampaknya ke anak, terdampaknya ke pasangan kita, ke istri. Jadi regulasi emosi sebenarnya penting. Kita dulu, makanya kita perlu belajar mengelola emosi sebagai pribadi. Ya. Misalkan contohnya istri saya gitu kan, dia capek waktu itu, ASInya nggak keluar, dia stres. Anaknya si kecil nggak mau nyusu waktu itu kan, ya udah saya pegang, saya gendong, ya tenangin. Sementara saya bilang sama istri, tidur deh, gitu, ya tidur gantian. Jadi saya tidur terjaga sampai 5:30, jam 6:30 saya bangun, nomor 1 jam saya harus berangkat ke kantor. Ya dijalanin aja, itu asiknya tuh. Setelah kemudian udah lewat, udah di saat ini, oh iya itu periode yang challenging, menantang, tapi juga fun ternyata ya. Karena kamu menjalaninya dengan sepenuh hati. Gitu. Apalagi setelah dia sudah mulai sudah mulai pakai ASI pakai pompa gitu ya, ASI perah ya, namanya kembali bekerja setiap 4 jam saya harus bangun tidur, gantiin pampersnya itu kan, atau siapin susunya. Gitu. Lanjut, Mbak Miss Eva. Ini cerita-cerita dari klien-klien saya. Ya. Kita mungkin akan berbagi banyak, mungkin bisa tanya jawab, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama atau relate, atau ternyata cerita-cerita saya ternyata ketemu atau ada kaitannya atau pernah dialami juga sama Bapak dan Ibu di sini. Ya.
Ini saya nggak ngarang-ngarang ya, tapi dari klien-klien saya dan dari teman-teman saya yang saya tahu juga bahwa ada loh ayah yang tidak mau melibatkan diri dalam pengasuhan karena buat si bapak itu adalah urusan ibunya. Gitu. Tugas saya hanyalah mencari uang. Gitu. Sementara mamanya juga bekerja. Jadi mamanya harus bukan double role tapi 3 lagi, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, kerja. Sementara bapaknya cuma kerja, pulang tidur, kerja, pulang tidur. Cuma main-main sebentar sama anaknya. Gitu. Ya, begitu pulang telepon, pegang handphone, gitu ya, nyanyi-nyanyi, terus udah tidur. Besoknya nggak ya seperti itu lagi. Atau ketika anaknya waktu itu masih kecil terbangun, bapaknya tidur karena mamanya bangun. Terus-terusan. Ada yang gitu. Ya. Masalah lain lagi adalah ayah ibu kurang kompak dalam pengasuhan anak. Ini paling sering diceritain sama klien-klien saya. Misalkan aturan di rumah itu nggak jelas, contohnya. Ibunya bilang A, bapaknya bilang B. Jadinya anaknya bingung. Gimana ya? Gitu. Ya. Misalkan buat anak yang udah sekolah nih, jam sekolah kamu nggak boleh main gadget. Waktu tidur siang kamu nggak boleh main telepon. Tapi kata ayahnya, bolehlah, biarin aja deh. Gitu. Jadi anaknya anaknya kan nurutin apa yang menyenangkan buat dia main dong. Jadinya pusing. Ya. Aduh, ini gimana nih? Saya pernah dapat klien yang kayak gini, yang terjadi adalah kemudian bapak ibunya berantem depan saya. Padahal yang kliennya adalah mamanya. Malah saling menyalahkan. Kamu sih begini, kamu kan begini, kamu kan begini. Ya, ini jadi bukannya konseling anak, tapi konseling rumah tangga, konseling pernikahan. Family therapy. Iya. Ya kan, ada bapak-bapak yang bingung. Mas Mario, saya mesti ngapain sama anak saya ya? Gitu. Saya taunya cuma ajak main aja. Main apa gitu? Ya, cuma main lari-larian. Terus anak bapak umur berapa? Umur 2 tahun. Ya, masa umur 2 tahun diajak lari-lari rencananya kan enggak, ya mesti banyak yang lain dong. Atau dikasih apa? Ya cuma dikasih handphone, suruh dia main game di handphone. Ya, gitu ya. Masalah lain lagi, anak harus dididik dengan kekerasan. Gitu ya. Kenapa? Gitu. Loh iya, kan saya sebagai anak waktu itu diajarkan harus keras. Lihat, saya sekarang mentalnya tangguh. Saya dipukul waktu itu. Gitu kan kalau saya bandel. Jadi sekarang anak saya, ya kalau dia nakal, ya bandel, ya harus saya cubit. Atau kalau dia sudah sangat-sangat menyebalkan, ya saya pukul. Saya bapaknya, boleh dong. Gitu. Ada yang kemudian beranggapan bahwa anak adalah orang tua dalam bentuk mini, orang dewasa bentuk mini. Ya, copy paste orang tuanya. Gitu kan? Ya, jadi ada orang tua gini, ayahnya gini. Ya, kalau saya dokter, ya saya juga mau anak saya jadi dokter dong. Ya. Nggak boleh tuh anak saya jadi yang lain. Padahal ternyata anaknya pengennya jadi desainer. Anaknya pengen jadi insinyur. Atau anaknya justru pengen jadi artis. YouTuber. Oh, kenapa? Pengen jadi YouTuber. YouTuber, terus orang tuanya marah-marah gitu kan. Terus bapaknya gini, yaudah terserah kamu deh, bapak nggak mau ikutan. Udah, jadinya justru malah melebarkan jarak antara si anak dan bapaknya. Gitu ya. Yang tadi nih, kemudian tugasnya ayah adalah menafkahi keluarga, sisanya adalah urusan ibu, tanggung jawab ibu. Ya, ini cerita-cerita yang sering saya dengarkan dari klien-klien saya. Ya. Seperti itu. Kayaknya habis ini udah habis sesinya saya, kan? Habis. Dan sepertinya sudah cukup 40 menit kayaknya. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi ini, kita mungkin perlu kembali lagi ke tadi pertanyaan-pertanyaan refleksif tadi buat Bapak dan Ibu, ya, untuk melihat ke diri kita sendiri. Kemudian kata kunci buat saya adalah kamu mau melibatkan diri, itu aja. Kalau kamu mau melibatkan diri, urusannya akan lebih mudah. Artinya kalau kamu mau melibatkan diri, kamu akan lebih bertanggung jawab, kita akan lebih bisa menikmati momen-momen tersebut, mau ikut bersusah payah, gitu ya. Daripada kalau kita sudah tidak mau mengambil inisiatif, ya mau melibatkan diri,
udah resisten, yang lainnya pasti terdampak. Kita sudah pasang pagar ceritanya, kita sudah menolak atau kita sudah punya pikiran buruk, nanti begini, nanti ngurus anak aku nggak bisa senang-senang, aku nanti ngurus anak aku nggak bisa tidur cukup, tentunya gitu. Oke, demikian, semoga tidak membingungkan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan setelah ini boleh bertanya. Oke ya, Miss Eva sudah mengetik ya tadi. Silakan kalau yang punya pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Pak Mario, sembari kita dengar kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya. Mungkin saya mau nanya dulu nih, Pak Mario nih ya. Kalau misalnya nih ya, krusial kan ada dalam keluarga kan ada ayah, ada ibu ya. Kira-kira dari peran ayah dan ibu yang paling krusial dari ayah itu yang membedakan dengan peran ibunya tuh apa sih yang berdampak pada perkembangan anak tersebut kayak gitu? Saya sering bilang ke klien-klien saya gini, orang tua, bahwa misalkan di usia anak masih katakan batita gitu kan ya, peran ibu sebenarnya lebih dominan, ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Ayah di situ mensupport. Ya. Tapi ketika nanti anak sudah katakanlah mau masuk sekolah, gitu ya, kita bisa lebih banyak mengambil inisiatif di situ. Bukan berarti sebelumnya kita nggak berinisiatif ya, tapi peran ayah banyak dibutuhkan di situ. Contohnya apa? Ya ini mengatasi ketakutan. Laki-laki kan identik dengan keberanian gitu, mau ambil resiko. Itu bisa diajarkan sama ayahnya. Apalagi di usia mulai dari 5 atau 4, anak sudah mulai mengeksplorasi lingkungannya ya. Naik pagar atau naik kursi, ya kan? Ya ini bisa sama ayahnya. Atau belajar keterampilan lain apa? Paling gampang, naik sepeda. Gitu, ya. Sesuatu yang banyak melibatkan aktivitas fisik yang bikin capek, justru ayah terlibat. Gitu, ya. Mungkin mamanya habis itu mungkin bisa masak, bisa bikin kue gitu kan ya, peran domestik. Dan di situ ayah bisa ambil alih. Jadi mamanya nggak melulu harus masak tuh lihat anak, harus masak lihat anak. Nah, saya lakukan itu juga, terutama misalkan neneknya lagi pulang kampung atau lagi cuti. Setiap pagi ketika bangun, nama anak saya Walter ya, saya selalu ajak Walter, saya gendong, kita lihat matahari langsung. Ya, kita bilang, selamat pagi matahari, selamat pagi tumbuh-tumbuhan, selamat pagi burung-burung, selamat pagi semut-semut, semoga kamu dapat makanan hari ini. Kita ajak anak berinteraksi. Ya, kadang kita ajak lari-larian gitu pagi-pagi, ya sekalian olahraga kan. Sementara mamanya nyiapin sarapannya. Ya. Sementara mamanya nyiapin minumannya, nyiapin yang lain. Udah selesai, mamanya dia udah selesai makan atau sebelum makan, saya mandiin. Ya saya mandiin, bukan mamanya mandiin, saya mandiin. Saya habis itu pakai anduk, terus kemudian saya pakai baju, saya ajak main gitu. Ya mamanya sibuk. Lagi kalau mamanya banyak kerjaan tuh hari itu ya udah saya pegang. Gitu. Ya tentunya sebelumnya kita komunikasi dulu sama mamanya gitu, hari apa nih, ada meeting jam segini, ya udah tektokan gitu cerita. Jadi komunikasi pun dengan pasangan penting loh, ya. supaya kita itu tadi mesti kompak, kerjasama, teamwork itu penting. Oke ya, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan ini kalau peran ayah ini lebih mengambil peran-peran yang kuat ke misalnya keberanian untuk ngambil resiko, mencoba aktivitas yang beresiko juga ya. Karena apa nih? Betul. Karena apa nih? Karena ibu lebih dekat sama anak, lebih merasa kayak agak takut membiarkan anak bereksplorasi yang close to dangers gitu.
Atau gimana Pak Mario? Ibu kan biasanya kan kaitannya ibu yang ngomong, ibu nurturing ya, sifatnya sifat-sifat keibuan kan. Nah, kan apalagi ibu lembut kan, gitu ya. Gitu kan. Mengajarkan kelemah lembutan pada anak. Bukan berarti bapaknya mengajarkan yang kasar, enggak. Bapaknya mengajarkan, lihat ayah gitu, ayah manjat ini nih, ayah bisa. Mungkin suatu hari nanti kamu bisa, tapi kita lanjut tangga yang kecil-kecil dulu ya, misalkan. Atau lihat tuh di sana ada, wah ada tanaman yang bagus, ikut sama ayah yuk, ya ikut sama papa yuk, lihat. Jadi apa ya, anak belajar bahwa untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Sementara dengan ibunya kan anak belajar untuk menumbuhkan tadi kan perasaan apa namanya, mengembangkan kasih sayang, ya, mengembangkan perasaan pengertian, gitu kan, kelemah lembutan, ya. Itu kan perlu, gitu ya, bahwa perhatian, gitu ya, itu kan bisa diajarkan mamanya, sementara bapaknya kita laki-laki identik dengan apa sesuatu yang sifatnya maskulin gitu ya. Bukan berarti anak perempuan nggak bisa belajar peran-peran tersebut, bisa. Anak perempuan nggak boleh naik sepeda, boleh eksplorasi. Istilah peran bapaknya untuk membimbing, ya, bahwa nanti kalau jatuh ya nggak apa-apa, yuk bangun lagi yuk. Gitu. Kalau mamanya kan jatuh, aduh ya diobatin gitu. Kalau bapaknya kan jatuh gitu doang gitu kan. Bagian itu bisa kita kembangkan, ya itu yang dimiliki laki-laki. Sehingga anak bertumbuh bahwa bapakku baik-baik saja, aku bisa dong. Itu pelan-pelan ditumbuhkan, ya, gitu, dicontohkan, bukan dengan apa namanya, laki-laki nggak boleh cengeng gitu, nggak gitu ya. Tapi kalau nangis ya nggak apa-apa, tapi kita obatin yuk. Lihat ayah nih, wah ayah kuat nih, yuk kita lah. Jadi ayah memberikan apa yang memupuk rasa percaya diri anak. Gitu. Oke ya, karena ayah lebih ini ya, lebih tega ngeliat anak misalnya jatuh gitu. Makanya bondingnya lebih apa? Kalau ibu kan kayak diri anak itu adalah diri ibu itu ya. Kalau bisa rasa sakit itu biar saya yang menanggung. Kalau ibu-ibu sering ngomong kayak gitu. Nah kalau ayah lebih tega gitu ya Pak Mario. Iya betul. Ada pertanyaan tuh dari siapa, Bu Latifah. Oke, dari Bu Latifah ya. Saya juga ini ya. Bagaimana mendidik anak laki-laki tanpa budaya patriarki ya, gimana terus menepis anggapan kalau mendidik anak laki-laki itu harus penuh dengan sesuatu yang berbau kekerasan kayak gitu ya. Nah, aku bingung maksudnya budaya patriarki itu gimana ya? Boleh Bu Latifah kalau mau bicara, aku boleh nggak aku tanya? Oke, boleh respon langsung. Boleh pakai video call on. Atau videonya on. mic maksudnya? Boleh. Mic-nya on, nggak usah video. Iya, boleh silakan. Selamat malam Pak Mario, terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Iya nih, halo Miss Indri, Miss Eva, izin bertanya. Silakan. Kayak kan akrab banget ya kan aku ibu-ibu muda, terus aku tuh sering dengar suaminya tuh kayak gini-gini yang kayak ogah banget masuk dapur dan anak itu hanya urusan seorang ibu aja gitu ya. Itu tuh kan masih kenceng banget tuh di umuran aku ya. Kayak misalnya ayah tuh mau gantiin popok dan sebagainya. Nah, alhamdulillah itu ya suamiku juga udah terselamatkan dari budaya seperti itu kan. Cuman apa ya, kayak masih ada residu-residunya seperti itu kan. Kayak misalnya anak laki-laki tuh harus keras sih, kalau nggak suka pukul aja. Kalau nggak suka apa ya, kayak gitu-gitulah. Terus kayak ya udah yang beres-beres biar mama aja, udah kamu itu, kalau misalnya ada saudaranya yang perempuan, anak perempuannya yang disuruh beres-beres. Terus anak laki-laki boleh berkata iya dan tidak, tapi kalau anak perempuan nggak boleh, kayak gitu kan. Itu masih kenceng banget, apalagi untuk ibu-ibu, nenek-nenek kita gitu ya. Itu kan misalnya anakku aja sendiri, dia aku suruh sapu-sapu, nyuci-nyuci, itu anak laki-laki ngapain disuruh nyuci gitu. Dia tuh masih gitu banget gitu. Ya udah nggak apa-apa kan, aku kan emang yang punya rumah, yang ngurus rumah cuma perempuan doang kan. Aku kan kayaknya rada feminis gitu, jadi kalau anak aku digituin jadi ini terus ya itu sih kayak aku butuh dalil kuat dari psikolog. Ya itu bener yang aku lakuin tuh bener, kalau anak laki-laki dia dengan mencuci piring tuh identitas lelakinya tuh tidak akan hilang gitu loh.
kadang tuh orang tuh merasa dengan menghilangkan budaya laki-laki di atas itu menghilangkan sifat lakinya gitu. Kalau dia menyuci, ya melakukan pekerjaan rumah tuh nanti jadi banci, nanti jadi apa. Kalau dia bersikap lembut sama orang, misalnya kayak ngomong, itu punya aku, kamu kesiniin. Teman-teman anakku aja kayak nggak suka pukul ya. Ibunya menginstruksikannya begitu juga, karena ya laki-laki kalau ngomong pukul gitu, itu di aku masih kenceng banget itu. Ya itu sih kayak aku pingin punya dalil kalau itu tuh salah gitu. Makasih Pak Mario, Miss Hendri, Pak. Bisa langsung dijawab aja Pak Mario ya. Jadi begini. Pertama, ya mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi. Apa harapan saya sama anak-anak saya? Artinya ini sesuatu yang perlu dijawab bersama, nggak cuma oleh mamanya atau papanya saja, tapi harus oleh kedua orang tuanya sebagai kedua papa mamanya sebagai orang tuanya si anak. Dari situ kan sebenarnya kita, baik sebagai papa dan sebagai mamanya, kita bisa ngecek pemahaman kita udah sama belum? Ya, kalau ternyata aku mau anakku kayak gini, terus tapi kita sebagai mamanya, aku mau anakku seperti itu. Dari situ aja udah beda, kita akan memperlakukan anak kita juga beda. Masalahnya nanti kasihan si anak. Anak akan belajar bahwa orang tuanya nggak konsisten. Gitu, ya. Anak jadi bingung. Kasihan si anak. Dia diperhadapkan pada sesuatu yang nggak jelas, ini maunya apa sih? Tapi nggak akan dirasakan sekarang. Tunggu nanti dia sudah besar. Tunggu nanti dia sudah mulai beranjak remaja, dia akan bertanya, aku nggak pernah dapat sesuatu yang firm dari orang tuaku. Lalu bagaimana? Jadi dia akan tumbuh dengan sebagai anak atau orang yang terlalu banyak pertimbangan. Gitu. Ya, atau nggak berani mengambil keputusan. Karena apa? Karena dari rumah sudah diajarkan kayak gitu. Ya. Jadi kita perlu lihat lagi, harapan kita sama anak apa sih? Kalau misalkan gini, ternyata pemahamannya sama bahwa aku mau jadi anakku adalah anak yang soleh. Oke, good, soleh, tawakal, bertakwa. Coba bikin kata kerjanya. Nah, kata kerjanya apa? Berarti yang konkret. Apa sih soleh? Ya, itu kan definisi dari orang tua masing-masing ya. Apa sih tawakal? Apa sih anak yang berbakti pada orang tua? Gitu. Apakah misalkan berbakti pada orang tua termasuk atau tidak termasuk dengan ketika ibunya mengalami kesulitan di dapur, dia mau bantuin atau enggak? Gitu. Ketika adik perempuannya katakanlah lagi sakit, ketika mamanya lagi sakit, anak ini kan sebenarnya bisa bantuin dengan kalau dia sudah mandiri ya, masakin telur misalkan, mama mau aku masakin air buat minum teh, kan bisa, gitu. Ya. Kalau dia nggak pernah pegang masuk ke dapur, ya nanti pada saat dia sudah besar, ketika dia harus sendiri, ya akan bengong tuh, aku mesti ngapain ya? Taunya adalah cuma pesan makanan. Tapi ketika katakan lagi situasi sulit, gue nggak punya duit, atau aku harus tinggal, misalkan dia dapat beasiswa di luar negeri, terus makanan kan di luar sana mah, terus mesti masak kan, terus gimana aku bisa bertahan hidup? Itu loh. Sebenarnya yang diajarkan sebenarnya bukan peran-peran sebagai berdasarkan jenis kelaminnya, tapi itu sebenarnya mengajarkan kemandirian. Ya. Jadi sebenarnya tadi bukan soal karena laki-laki dia nggak boleh dapur. Coba kita lihat di luar negeri sana. Atau paling gampang deh, Chef Juna itu laki atau perempuan? Laki. Gordon Ramsay, laki perempuan. Ya kan? Bahwa laki-laki pun bisa mengambil peran di situ. Peran ya sebagai juru masak. Ya berarti kalau dia mau bisa, ya dimulai kan dari dapur. Dan itu kan berdampak nanti efeknya pada kemandirian anak. Ketika orang tuanya nggak ada di rumah, masa dia cuma bengong doang, ya kan? Cuma taunya masak Indomie, jadi dia udah bisa masak dong.
dia bikin sesuatu, kan gitu. Nggak cuma mengandalkan ART, ya kan, bisa mandiri. Coba lihat dari sisi lain. Tapi kembali ke tadi ya, Miss Indri, dulu harapan kita sebagai orang tua udah sama belum? Oke ya, jadi belajar keterampilan itu bukan karena laki-laki atau perempuan ya, tapi memang life skill yang dibutuhkan untuk jangka panjang ya, dan itu harus dimulai dari masa kecil ya. Ketika anak laki-laki bermain boneka, ya nggak apa-apa, karena dia belajar untuk kasih sayang, nurturing, merawat. Jadi ntar pas sudah besarnya sebagai ayah, dia nggak takut pegang anak, karena dari kecilnya udah ada memori pegang boneka gitu. Cara merawat udah ada ya. Oke, kemudian yang kalau ngomong anak laki-laki pakai pukul, nah itu yang melanggengkan budaya kekerasan juga sebenarnya, karena itu nggak akan putus karena terus-menerus dipelajari, diturunkan, dan turunkan, kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk soal kekerasan itu kembali lagi Bu Latifah dan bapaknya si anak-anak gitu kan, coba lihat lagi kita mau mengasuh anak kita kayak gimana sih? Kembali lagi ke harapan-harapan ya. Kita mau menjadikan anak kita ini terbiasa untuk dengan kekerasan atau enggak. Kalau memang jawabannya begitu, ya itulah yang memang kemudian akan diajarkan. Tapi kalau kita mau kita menjadi anak kita anak yang soleh, apakah dengan berkata-kata kasar atau selalu memukul itu bagian dari yang namanya definisi anak yang baik atau soleh? Contohnya gitu. Jadi dibikin lebih konkret ya. Kalau sudah tahu bahwa oke, berarti aku harus ngajarin anakku tidak untuk memukul, berarti kita harus ngajarin mulai dari orang tuanya dulu, bahwa kalau kita berinteraksi sama anak, belajar untuk tidak menggunakan kata-kata ayo nanti papa ayo, atau kita langsung ngomong. Orang tuanya berarti mesti belajar apa? Mengelola emosi juga kan, mengelola kata-katanya juga kan. Itu Miss Indri. Semoga terbantu ya Bu Latifah. Oke, ya terima kasih Pak Mario. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke. Ini masih nyambung sama yang tadi budaya kekerasan ya. Kalau anak laki-laki remaja tidak terlalu suka kekerasan, bisa dapat dibully nih dari teman-teman sekolah karena tidak berani melawan. Apakah akan terus berdampak sampai besar? Gimana nih cara ngajarinnya untuk berani tapi tanpa melawan dengan kekerasan kayak gitu? Ya. Oke, mungkin bagian ini aku akan ada cerita sedikit ekstrim gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kecil yang mendengar, ya nanti dikasih tahu pemahamannya gimana. Karena tadi saya baca juga yang salah satu yang pelaku penembakan di sekolah di Amerika Serikat kalau nggak salah, ya, dia akhirnya melakukan itu kenapa? Karena sebelum-sebelumnya udah lama sekian lama teman-temannya membuli dia. Gitu. Jadi dampaknya adalah dampak gangguan secara dia terganggu secara psikologis. Ya, karena apa? Ya karena dibully, jadi kan yang muncul apa? Dendam, yang muncul rasa rendah diri, rasa percaya dirinya jelek. Itu dalam bentuk ekstrim dia jadi membalas ya. Tapi dalam bentuk yang lain adalah dia jadi makin nggak percaya diri, makin takut, ya, menarik diri di lingkungan sosialnya. Gitu. Ada yang kemudian ya beberapa yang saya tahu, ya, ketika dibully, ini klien saya juga saya dapat di awal Januari, mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Klien remaja. Untungnya tidak gitu kan ya. Tapi ternyata habis itu dia cerita bahwa ya semenjak dari SMA aku dibully sama teman-teman. Dan itu sampai sekarang aku masih ingat. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah ya jangan mengajarkan, sebaiknya tidak mengajarkan anak untuk ya bully kembali atau balas pukul. Yang jadinya nanti anak akan belajar bahwa cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Tapi kita belajar problem solving-nya, pemecahkan masalahnya apa? Ya komunikasikan bahwa oke, latih anak untuk ini. Aku tidak mau kamu melakukan itu sama aku ya. Gitu. Atau kita melatih anak juga untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Sakit lo dipukul, aku nggak mau kamu pukul kamu ya.
kamu pukul aku ya, atau aku nggak mau kamu mengejek aku. Gitu. Jadi kita latih si anak untuk mengatasi melalui komunikasi yang baik, melalui namanya komunikasi asertif. Gitu. Ya. Dari situ sebenarnya anak juga belajar bahwa untuk menyelesaikan masalah, saya harus tenang dulu. Saya harus menggunakan kata-kata yang tepat, bukan dengan membalaskan dendam atau memukul kembali. Iya, itu bisa diajarkan. Ya, ini kalau peran ayah nih juga bisa sebagai role model nih untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan, apalagi melakukan kekerasan pada ibunya kayak gitu ya. Itu ya. Seperti itu ya Pak Mario ya. Betul. Nah, ada Bu Oke nih. Yanti tanya tuh, bagaimana dampak anak yang tumbuh tanpa peran ayah pada iya, masa kayak gitu. kembang? Ini kan pertanyaan agak berat nih. Mungkin bisa dijawab Pak Mario. Oh iya bisa. Ya ada klien-klien saya yang tumbuh tanpa ayahnya, bukan karena ayahnya maaf meninggal dunia, tapi maksudnya katakanlah pergi atau nggak pernah jelas maksudnya gimana, ya kemana perginya, atau karena kedua orang tuanya harus berpisah, ya bercerai maksud saya. Nah dampaknya itu juga dirasakan bahwa salah satunya adalah kehilangan figur yang melindungi. Pertama, ada klien saya yang kayaknya tahun lalu deh, dia cerita bahwa dampak dari perpisahan kedua orang tuanya adalah dia tidak lagi bisa merasakan kehadiran ayahnya buat dia. Dia kayak apa ya? Jadi kayak kemudian dampaknya dia mencari sosok. Dia ternyata tidak menemukan sosok ayah pada orang tua barunya, pada ayah barunya. Gitu. Ya. Jadi kemudian dia mencari-cari terus, gitu kan, figur peran ayah, figur yang melindungi, yang ternyata ya udah dia udah nggak tahu lagi ayahnya kemana. Gitu. Jadi anak ini jadi orang yang tidak percaya diri, gitu ya. Kemudian jadi orang yang terus kayak terus-menerus mencari haus akan kasih sayang. Gitu. Karena dengan ibunya waktu itu pun dia nggak dapetin itu. Gitu ya. Ibunya ternyata ketika dari masalah kedua orang tuanya, ibunya juga punya masalah sendiri yang kemudian meninggalkan si anak. Jadi anak jadi bingung, gimana nih? Tumbuh tanpa kasih sayang ayah, tumbuh tanpa peran ayah, sementara ibunya juga tidak banyak melibatkan diri. Itu dampaknya secara emosional besar, ya, mengganggu kesejahteraan psikologis anak yang bersangkutan. Kecuali misalkan si ibunya bisa menjalankan peran sebagai ayah, misalkan menafkahi, kemudian ketika anaknya butuh sesuatu yang untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, mamanya juga bantu di situ. Ayo kamu bisa, gitu. Mamanya menemani, mamanya beraktivitas sama dia, itu bisa. Gitu. Ya. Cuman ya kalau memang peran ayah sebenarnya memang ya pada dasarnya memang penting, nggak cuma soal ibunya aja. Peran ayah itu membantu memberikan rasa aman, nah, bukan nyamannya tapi rasa aman buat anak. Nggak cuma anak perempuan tapi anak laki-laki. Oke, ya. Terus gimana kalau nggak ada memang apakah ada alternatif lain yang bisa kita lakukan, Pak Mario, untuk mengganti sosok ayah yang tidak ada ini? Ya berarti kan ya itu saya rasa sih jadi tugas mamanya untuk menghadirkan figur ya atau peran ayah di situ. Ya misalkan mamanya mengajarkan untuk ayo kamu harus belajar menemukan tanggung jawab. Itu bisa kan? Karena peran ayah berkaitan dengan tanggung jawab tadi kan. Bahwa kamu harus belajar mandiri gitu kan. Ya. Kemudian apalagi misalkan kalau ada tantangan ya kamu coba hadapin, kalau nggak bisa ayo baru ngobrol sama mama, kita cari caranya. Itu kan bisa tuh. Ya. Biasanya ibunya tadi yang biasanya kalau ibunya adalah belajar tentang peran mengenai yang keibuan ya kasih sayang, kelemah lembutan. Tapi ketika saat dibutuhkan pada situasi itu, ya mamanya bisa ambil peran bahwa oke, hadapin yuk masalahnya itu, nggak usah takut.
Itu kan bisa. Ya. Sama juga misalkan dengan di sebaliknya ketika orang tua tunggal, ayah tunggal gitu kan. Ada tuh beberapa orang yang saya tahu bahwa ibunya nggak ada gitu kan, dan ini bapaknya pontang-panting untuk ngurusin si anak. Untungnya bapaknya mau terlibat 100%. Besok saya akan ngobrol sama bapaknya tentang anak ini. Kayaknya ini sesi yang keempat atau sesi kelima. Gitu ya, karena bapaknya sudah lama berpisah dengan ibunya, gitu kan? Dan sepertinya dia melihat anaknya ada perubahan deh. Oke. Wow, ini semakin di penghujung acara malah semakin banyak pertanyaan nih Pak Mario ya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin ini ya terkait pengasuhan antar beda generasi nih sepertinya. Ini sebagai kepala keluarga ada perbedaan lah antara nenek mertua ya, berarti nenek dari anak tersebut. Kemudian gimana caranya biar gimana mengkomunikasikannya kalau misalnya ada perbedaan seperti itu, perbedaan harapan lah seperti itu. Ya kan, katanya kebanyakan cara didik saya dan istri sejalan tidak 100%. Ya benar, adanya ibu mertua gitu. Ya, ini juga sering diceritakan sama klien-klien saya, apalagi kalau tinggalnya di rumah mertua, ya kan, di rumah salah satu orang tua, gitu ya, sehingga kita jadi merasa ya kita harus dalam tanda kutip ikut aturan di situ. Ya, memang keadaannya seperti itu sih. Ya. Nah, kita bisa mengajarkan kepada anak, sebenarnya yang perlu diajarkan adalah nilai-nilai yang kita punya dulu sebagai orang tua, bukan neneknya. Karena nanti anak akan melihat, akan tumbuh dengan ajaran dari orang tuanya, bukan ajaran orang lain. Cuman mungkin cara penyampaian kita, cara kita mengkomunikasikan itu kepada anak kita, itu yang mungkin harus jadi perhatian. Mungkin kita nggak bilang, kamu nggak boleh dengerin nenek. Enggak. Tapi misalkan gini, oke, di rumah kita adalah satu keluarga, kamu, papa, ayah dan ibu, kita mesti kompak dulu ceritanya. Atau kita menanamkan pengertian bahwa ayah dan ibu adalah kedua orang tua kamu, jadi kami punya tanggung jawab sama kamu. Dan kami akan merawat dan mengurus kamu. Gitu. Dengan cara kami. Sebenarnya itu juga menekankan bahwa ya disiplinnya, aturannya sama kita loh sebagai orang tua, bukan orang lain. Kemudian biarkan juga anak berproses, ya. Kita ajarkan itu pelan-pelan, karena kan ini kan proses pembelajaran kan nggak cuma sekali dua kali kita kasih tahu lalu kemudian jadi, ya nggak, perlu diulang secara konsisten. Lalu misalkan kalau nenek bilang sesuatu begini, ya, tapi ternyata nggak cocok atau kurang sesuai, kamu bisa ngobrol dulu sama kita. Ya. Ayah, ibu, tadi nenek bilang begini, tapi kok aturannya gini, gitu ya. Jadi kan gimana ya? Nah, sebenarnya itu yang kita ajarkan sama anak kita adalah kita mengajarkan anak untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan kebingungan. Jadi dia nggak bingung, aduh mesti gimana ya? Aku harus ngurusin nenek ya? Iya, neneknya orang tua memang harus dihormati. Tapi bukan berarti kita menghormati dan kita menuruti apa yang dikatakan sama orang lain gitu. Ini juga kemudian memperkuat peran kita, memperkuat dalam tanda kutip otoritas kita sebagai orang tua. Karena akhirnya kita yang bertanggung jawab sama anak. Karena biasanya begini loh, ya. Semoga tidak terjadi ya bahwa ya anak harus ngikutin apa kata nenek, ya cucu harus ngikutin apa kata neneknya, tapi ketika ada masalah, tuh lihat tuh orang tuanya ngajarinnya gimana sih? Oh tuh. Itu yang disalahin adalah ayah ibunya, gitu kan? Gimana sih? Waduh. Nah, berarti itu Pak Mario. Pak Mario, berarti seberapa perlunya ini dikomunikasikan ke ibu mertuanya itu untuk perbedaan value ataupun peraturan kayak gitu? Oke, kita juga mesti mengkomunikasikan hal-hal ini kepada ibu kita atau ibu mertua, tapi ya lebih baik diskusi dulu sama istri.
Ya, kan udah ada modal nih, kita hampir sering seia sekata sejalan, udah kompak. Berarti ketika kita mau mendiskusikan isu ini, kita ngomong dulu, tektokan dulu, gitulah. Jangan nanti kita udah ngomong ini, terus anaknya atau istri kita itu ya, atau suami kita, jadi malah berpihak sama ibunya gitu kan? Jadi nggak beres, jadi berantakan. Kenapa saya bilang nanti nggak beres? Karena nanti yang terdampak adalah anak di ujungnya, itu kasihan. Ya, kita mesti punya apa ya, independensi. Karena ini sering kali Miss Indri ya, itu 2019 saya ingat banget ceritanya, ini pasangan datang dengan 2 anaknya, mamanya cerita bahwa anak saya begini gini, bapaknya diam aja. Terus habis itu saya tanya bapaknya, Pak gimana, emang benar? Iya. Lalu papanya cerita. Jadi ya dia harus ikutin apa kata nenek. Jadi apa yang kita kasih tahu ke anak mental semuanya. Jadi kan saya capek. Jadi kata neneknya boleh. Gitu. Jadi oke. Sebenarnya ini udah lama terjadi. Udah lama. Saya baru nanya gitu aja. Bapaknya langsung nangis di depan istrinya. Kenapa? Dan dia merasa tidak dihargai sebagai suami pertama. Dia merasa bahwa dia nggak bisa memberikan peran yang optimal buat anak-anaknya. Tapi ketika ada masalah, dia dan istri yang kelimpungan, dia yang jadi serba sulit. Frustrasi dong. Ya sih cuma bilang gini gitu ya. Kalau memungkinkan, cari tempat tinggal sendiri mungkin nggak? Udah sih katanya. Cuman ya terhalang gini gitu. Coba dulu bilang. Coba rasain bedanya. Toh pikirkan untuk masa depan apa? Masa depan keluarga dan masa depan si anak. Kalau mau memang anak tumbuh dengan seperti itu, ya udah silakan. Bapak dan Ibu punya pilihan loh. Gitu. Oke ya. Nah, kalau memang masih ada hambatan dalam diri ya berarti kita memang perlu berlatih ya Pak Mario ya untuk berkomunikasi secara asertif. Asertif artinya adalah apa adanya, tidak agresif tapi juga tidak permisif, kayak boleh-boleh aja, nggak pasif lah seperti itu. Jadi memang itu perlu latihan, apalagi kalau kejadiannya udah lama kayak gitu ya Pak Mario. Ya udah, sekarang kita satu pertanyaan terakhir aja nih Pak Mario. Ternyata tadi kan dibalik ya, kalau tadi kan ibu tanpa ayah yang punya anak ya. Kalau ini ada di pertanyaan chatbox kita, ini ada seorang ayah single dad ya, dari umur 3,5 tahun dia merawat anaknya, sekarang udah 7 tahun ya. Kemudian yang dia khawatirkan adalah anaknya tuh kayak tergantung 24 jam dengan dia. Terus gimana biar anaknya jadi mandiri dan bertanggung jawab nih, karena dia kan juga sebagai ibu, sebagai ayah juga kayak gitu, yang ingin memberikan perasaan yang komplit lah, aman, nyaman, perlindungan, kasih sayang, kehangatan kayak gitu, komplit semuanya. Ya, berarti kan sini Pak Reno punya harapan bahwa anaknya nanti adalah jadi anak yang bertanggung jawab dan mandiri ya. Oke, jadi balikin lagi, kita refleksikan lagi. Sudahkah cara-cara kita selama ini adalah cara-cara untuk mengajarkan tanggung jawab dan mengajarkan kemandirian sama anak kita? Nah, kan gitu. Ya. Sudahkah, misalkan, oke, aku mau anakku bertanggung jawab, tapi ketika dia mengalami kesulitan, kita bantuin terus-terusan. Ya. Ketika dia minta A, kita turutin terus-terusan. Padahal mungkin itu belum tentu perlu, atau belum tentu dia butuhkan, atau belum tentu tepat buat dia. Kita nggak tahu. Ya. Coba kembali lihat. Kalau untuk jawabannya sekarang, coba Mas Reno jawab dulu yang itu. Apakah ini, kalau memang ini harapan saya, ya, untuk mengajarkan tanggung jawab, apakah saya sudah mengajarkan tanggung jawab? Apakah saya sudah mengajarkan kemandirian? Kalau belum, ya mungkin ini saatnya untuk mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab? Contoh, ya, bahwa ketika anak melakukan kesalahan, jangan dibantu. Tanyain dulu, atau kita sudah siapin konsekuensi.
Kalau kamu tidak mengerjakan tugas pekerjaan sekolah, konsekuensinya apa sih? Ya, katakanlah waktu bermainmu dikurangin. Kita kurangin nggak waktu bermain? Atau, oh yaudah deh, biarin deh. Ya. Kalau misalkan dia sudah kita ajarkan untuk menggunakan berkata-kata yang sopan, tapi kemudian ada beberapa kata-kata yang tidak sopan, sudahkah kita memberi konsekuensi? Bahwa, oke, konsekuensinya adalah waktu bermainmu dikurangi misalkan, dan kamu harus meminta maaf kepada orang tersebut. Sudahkah? Atau justru selama ini kita yang minta maaf? Kita yang justru berinisiatif untuk minta maaf, ya anakku begitu. Sehingga anaknya merasa tenang aja. Apapun yang aku lakukan nanti dibantuin sama ayah. Mungkin saja kita mau jadi seperti itu karena kita punya tanggung jawab bahwa kita sebagai single father, sebagai ayah tunggal gitu ya. Kita mau anak kita terpenuhi semua kebutuhannya karena karena figur ibunya nggak ada. Itu bukan berarti dia nggak diajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Umur 7 tahun, bisakah dia mandi sendiri misalkan? Bisakah dia menyiapkan sarapannya sendiri? Membereskan tempat tidurnya sendiri? Sesuatu yang sederhana aja. Kalau memang belum, ya mesti diajarkan. Gitu. Karena nanti kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan ketergantungan, benar? Ya. Sehingga, tapi nanti pada saat dia mengalami kesulitan, makin besar dia akan banyak kesulitannya, dia nggak belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Gitu. Tapi kalau udah gede, kita terus di manusia yang dicari, padahal dia harus mandiri. Atau memang harapan kita sebagai orang tua adalah, ya anak harus terus sama aku. Kalau dia mau pergi nanti tunggu nanti aku sudah tua atau nanti tunggu dia sudah bekerja jauh, udah mapan gitu, baru dia boleh pergi ninggalin aku. Tentu, atau dia kuliah di mana gitu kan. Terus ketika anak pergi terus kitanya jadi sendirian, kita kelimpungan. Wah, kita jadi stres sendiri, ya juga nggak bagus kan. Gitu ya. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan kayak umur seumur itu udah harus apa sih keterampilan anak seumur itu yang memang patut untuk dikuasai ya, mulai dari hal-hal seperti itu ya Pak Mario ya. Kemandirian dan tanggung jawab. Berarti ya misalkan dia buat salah ya dia harus tanggung jawab. Jangan dibantuin terus-menerus. Misalkan dia PR nggak buat, ya berarti salahnya dia. Bukan kita kemudian bantuin jawab tugas-tugasnya. Contohnya gitu. Oke nih Pak Mario, ini nggak terasa ya, udah jam 8 loh, lewat 5 malahan. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Mario sampaikan bisa menjadi bekal ya, jadi juga suatu refleksi juga nih pertanyaan-pertanyaannya tadi di awal bisa benar-benar didalemin lagi, dilihat lagi, kemudian jadi semakin jejak, semakin mengerucut apa sih yang harapan saya pada anak saya, kemampuan apa yang saya miliki sebagai ayah untuk membantu anak saya, apakah saya emosinya sudah stabil kayak gitu. Jadi itu bisa jadi bahan untuk pengembangan selanjutnya seperti itu, kayak gitu. Nah, Pak Mus Eva, mungkin ada pertanyaan ataupun apa gitu? Ini sebenarnya masih ada yang masuk ke DM kita, masih ada beberapa pertanyaan. Kita mungkin karena faktor waktu, nanti kita mungkin bisa kirim pertanyaannya ke Pak Mario, nanti mungkin bisa dijawab lewat chat ya Pak Mario ya. Karena masih ada dua, tapi mungkin jawabannya nanti agak panjang karena keterbatasan waktu, nanti kita akan jawab lewat chat aja gitu ya. Kita wrap up, Miss Indri, Pak Mario mungkin ada closing statement. Kalau saya sih dari tadi menangkap satu kata sih ya, komunikasi ya. Mau sama mama mertua, papa mertua, sama anak juga satu kata, komunikasi sih. Jadi kalau dari Pak Mario mungkin ada closing statement-nya. Iya Pak Mario. Khususnya untuk biar lebih aktif yang ayah-ayah yang belum mau belajar seperti itu. Itu pesan sponsor dari Miss Eva. Kalau closing statement dari saya adalah bahwa kita perlu
mengambil inisiatif untuk lebih banyak berperan dalam pengasuhan anak kita, dan kemudian kita jalani dengan enjoy dan penuh tanggung jawab. Mungkin harus dengan tanggung jawab supaya bisa enjoy ya, atau ini sebaliknya, kalau kita mau enjoy, jadi ya tanggung jawabnya akan muncul dengan sendirinya. Itu pertama. Dan kemudian saya harus memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat Bapak dan Ibu di sini yang sudah mau belajar bareng-bareng, karena ini juga merupakan inisiatif bahwa mau belajar, bahwa kita sebagai orang tua jauh dari kata sempurna, tapi kita mau mencoba, ya. Dan terakhir, kalau dirasakan memang ada keluhan atau masalah yang kemudian belum bisa ditangani sendiri, boleh kok menghubungi saya kalau misalkan belum punya psikolog. Di mana itu Pak Mario? Di mana? Ada banyak tempat, saya beberapa, misalkan di mana ya? Ini tempat praktik saya lupa. Mana dia? Saya tulisin klinik terpadu Fakultas Psikologi UI. Terus apalagi ya? Ini tempat saya juga praktek. Di sini bisa cari di internet tuh ya, atau di sini. Nah, semuanya di Jakarta. Oke, Yayasan Pulih? Ya, Oke. boleh. Dan sebentar lagi kita tarik ke rumah Aruna juga ya, Miss Indri ya. Dah, silahkan kalau perlu. Gitu, ya. Oke. Itu aja. Saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan, dan saya menghargai keterlibatan Bapak Ibu untuk sesi ini malam. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Mario. Ya, terima kasih banyak Pak Mario untuk 1,5 jam lebih ya, hampir 2 jam ya. Seperti biasa padat dan banyak sharing yang lebih spesifik untuk konteks ayah gitu ya. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, seperti biasa kita kasih apresiasi untuk narasumber kita yang bersedia buka kamera. Sebentar lagi kita akan foto bersama juga. Boleh angkat jempol, lalu silakan goyangkan jempol kita. Ya, terima kasih Pak Mario untuk sesinya. Thank you. Ya, goyangnya.